Pengkhianat bangsa, nama pemain sepak bola yang juga pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani menjadi buah bibir dari seluruh kalangan masyarakat terutama penggemar sepak bola tanah air dan fans Harimau Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah olahraga sepak bola hendaknya dijadikan untuk mempererat tali persaudaraan, bukan dijadikan untuk bahan mencari permusuhan. Sejak Sadil Ramdhani membalas komentar netizen Indonesia yang amat sangat barbar, berbagai video daripada channel YouTube dari Indonesia mereaksi dengan sebuah konten yang penuh kontroversi dan juga bisa menimbulkan pergaduhan. Kadang sendiri saya sampai heran ya, dan amat terasa malu ketika melihat konten yang seolah-olah bukan mendamaikan namun lebih memprovokasi. Jujur, sebagai orang Indonesia, saya merasa amat terpukul mengambil sebuah video potong-potongan daripada konten kreator pengamat sepak bola kemudian dijadikan bahan untuk provokasi. Saya pun amat sangat kecewa apabila hal itu sering dijadikan berita kebohongan dan ini sangat merugikan konten kreator originalnya. Berbagai channel YouTube daripada Indonesia bertebaran menyebar berita kebohongan terhadap Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani ini masih orang Indonesia sendiri. Kenapa kalau membuat konten kalian provokasi, bukan mengkritik? Bahkan di akun Instagram Sadil Ramdhani, kalian itu bukan mengkritik, melainkan mencaci maki dengan nada-nada yang penuh kasar. Jadi mengkritik sama membuli sama menghujat itu lain. Kalau mengkritik pastinya harus memakai bahasa yang bisa dinalar. Tapi kalau sudah menggunakan perkataan, mungkin perkataannya agak kasar ya, perkataan bodoh, perkataan tolol, itu sudah menghujat, bukan mengkritik. Jadi buat sahabatku, para netizen tercintaku, harap-harap lebih dewasa sedikit. Mungkin Mas Sadil Ramdhani juga terpancing kalian. Kalau mungkin kalian nggak menggunakan kata-kata kotor, mungkin Sadil Ramdhani tidak akan meluapkan emosi yang sedemikian rupa. Jadi harap-harap sahabatku, stoplah permusuhan, stop menghujat satu sama lain. Kita ini sama-sama orang Indonesia. Jadi harap-harap kalau mengkritik, kritiklah dengan bahasa sopan. Jangan sampai mengkritik dengan kata-kata hujatan dan juga rasis. Ingat, kita masih satu Indonesia. Malu dilihat sama tetangga sebelah. Kok pemainnya sendiri diejek? Itu kan bikin kita kecewa ya. Kalau sampai ada yang mengatakan sedemikian rupa. Jadi seolah-olah kita ini tidak cinta terhadap pemain sepak bola di Indonesia sendiri. Ibaratnya seperti habis manis sepah dibuang. Namanya manusia, performa itu kadang ada turunnya, ada juga naiknya. Nah, di sini saya juga menemukan sebuah video. Sangat disayangkan apabila sebuah video tersebut isinya seolah-olah mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia. Ini benar-benar sangat disayangkan ya. Hai, buat kau pembuat konten yang sedemikian rupa, kira-kira Anda ini punya agama atau tidak ya? Setahu saya, setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Dan video itu mendapat tontonan 30.000 ditonton orang. Dan juga komentarnya, Masya Allah, hampir 500 komentar, itu komentarnya tidak ada yang sopan. Ini sungguh membuat saya ini serasa kecewa, serasa terpukul. Inikah kualitas netizen kita? Kenapa tidak menunjukkan sikap penuh kesopanan? Kenapa dari sekian 400 komentar itu, komentarnya semuanya menghujat semua? Masya Allah. Kadang-kadang saya bikin apa ya, nggak habis pikir ya.
Kok bisa gitu? Mudahnya diprovokasi dengan konten. Dan hari ini saya akan mereaction cuplikan video tersebut ya. Hanya cuplikan saja. Saya tidak mau mereaction banyak-banyak atau panjang-panjang. Nanti di akhir video saya juga akan memberi penjelasan supaya sahabat-sahabatku yang berkomentar rasis tersebut sadar. Ingat, hidup ini cuma satu kali. Kenapa kalian mudahnya terprovokasi dengan konten-konten pembuat berita hoak? Oke, kita langsung lanjut ke video. Bang, kok marah-marah? Ini nggak marah-marah ya, tapi saya serasa kecewa, serasa terpukul ketika ada salah satu pemain daripada Indonesia tapi dihujat oleh netizennya sendiri. Langsung kita lanjut ke video ya. Videonya seperti apa? Biar sahabatku yang mungkin berkomentar menjatuhkan pemain kita juga bisa sadar. Jangan terprovokasi konten. Saya sendiri selaku pecinta sepak bola, saya sangat terpukul apabila komentarnya rasis dan menjatuhkan pemain bola daripada Indonesia tersebut ya. Apalagi Mas Sadil Ramdhani ini juga pemain timnas Indonesia. Mas Sadil Ramdhani ini nggak akan terpancing kalau kalian nggak mulai duluan. Kalau saya sih mau dikomentarin apa terserah. Pengkhianat bangsa, nama pemain sepak bola yang juga pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani menjadi buah bibir dari seluruh kalangan masyarakat terutama penggemar sepak bola tanah air dan fans Harimau Malaysia. Saya kasih tahu kalian semua ya, siapapun mau main di negara di timnas Indonesia mau kayak bagaimana saya tidak peduli. Kenapa sih kalian selalu komen yang tidak berguna tentang saya begitu? Kalian kangen kayak sama saya tuh, kalian lagi butuh pelukan dari saya begitu, atau dari banyak gitu. Yang benar saja makan, yang benar saja makan, yang betul bang. Sadil dengerin, yang namanya pelatih timnas, oke, itu mewakili 275 juta rakyat Indonesia, ya, dimana ada yang namanya PSSI yang berhak untuk mengatur sepak bola Indonesia, oke. Jadi sepak bola bukan milik PSSI, milik rakyat Indonesia. Menurut saya pikir Sadil tidak perlu aja. Cuma mungkin apa yang dia ucapkan ya, dia merasa jengkel, ya dia mungkin terpancing di sini. Seharusnya tidak perlu terpancing dengan apa yang dikatakan oleh para netizen, mempertanyakan dia, perbedaan dia bermain di klub dan juga di tim nasional, ya jelas bersama dengan STY, sehingga ketika dia mendapat sebuah serangan, ya dipertanyakan, dia merasa terpancing. Kalau saya biarin aja, tenang aja. Ya buat Sadil. Ini perlu kita bahas saudara-saudara. Kenapa? Karena Sadil ini kalau dipanggil ke tim nasional Indonesia itu tidak punya tenaga. Loyo, mainnya jelek. Kalau dikasih main tuh jelek, tidak mencetak gol, tidak pernah bikin assist. Tetapi kalau pulang ke Sabah, dia benar-benar moncer saudara-saudara, gokil saudara-saudara. Baru-baru ini beredar Sadil Ramdhani pindah atau dinaturalisasi Malaysia untuk menjadi pemain timnas Malaysia. Bahkan netizen Indonesia pun berpendapat Sadil Ramdhani pengkhianat bangsa usai pindah kewarganegaraan. Bahkan Sadil Ramdhani bisa pindah kewarganegaraan karena dirinya sudah sangat lama tinggal di Malaysia. Hal itu membuat Federasi Sepak Bola Malaysia sangat mudah untuk memindahkan Sadil Ramdhani ber-KTP Malaysia. Pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Liga Malaysia Sabah FC yakni Sadil Ramdhani nampaknya benar-benar menjadi warga Malaysia dan ikuti timnas Malaysia ketimbang timnas Indonesia. Hal itu bikin pecinta sepak bola Indonesia kaget. Terbaru Sadil saat ini diisukan bahkan memilih untuk pindah kewarganegaraan. Hal tersebut berawal dari unggahan Instagram pribadinya yang mengungkapkan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia karena telah berbagi amal dengan dirinya. Kepindahan kewarganegaraan tersebut bisa saja terjadi pasalnya dirinya saat ini bermain untuk klub Liga Malaysia Sabah FC dan bisa saja karena hujatan-hujatan yang diterimanya Sadil memilih untuk pindah kewarganegaraan.
Melihat postingan tersebut banyak warganet yang ikhlas apabila Sadil Ramdhani benar-benar pindah kewarganegaraan, bahkan ada yang menuliskan bahwasanya dirinya sebagai rakyat Indonesia ikhlas apabila hal tersebut terjadi. Yang unik, komentar pembelaan Sadil justru didukung supporter negara tetangga Malaysia, bahkan media Malaysia menyebut warganet Indonesia sudah keterlaluan. Ya, memang Melihat Sadil keterlaluan. mendapat hujatan di negerinya sendiri, supporter Malaysia malah mengatakan jika Sadil sangat pantas dinaturalisasi dan bergabung ke timnas Malaysia. Kemudian sederet netizen Malaysia pun mendorong Federasi Sepak Bola Malaysia FAM untuk menaturalisasi Sadil Ramdhani. Alasannya, selain Sadil Ramdhani memiliki kualitas olah bola yang ciamik, pemain 23 tahun itu ditengarai juga cinta Malaysia karena menyanyikan lagu kebangsaan negeri jiran. Hal itu sontak membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong geram. Aksi ulas Sadil tersebut sangat memalukan timnas Indonesia. Sadil Ramdhani bisa menambah panjang daftar pemain yang telah di-blacklist oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong karena tindakan indisipliner. Seperti diketahui, Sadil Ramdhani baru-baru ini sempat mengamuk di media sosial karena terpancing emosi komentar netizen yang menyudutkannya. Di Malaysia ini tidak ada kabar apapun ya tentang Sadil Ramdhani. Kenapa kalian membuat konten mengapi-ngapikan seolah-olah Sadil Ramdhani ini akan diambil oleh Malaysia dan akan dinaturalisasi? Ini salah besar ya. Di Malaysia sendiri nggak ada berita apapun. Jadi kalau membuat konten, buatlah berita yang sesuai fakta. Jangan selalu mengadu domba. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Selama saya di Malaysia ini nggak pernah sih ada kabar tentang Sadil Ramdhani mau dinaturalisasi terus mau dijadikan pemain timnas Malaysia. Kamu sendiri yang membuat berita, bukan media Malaysia. Kalau membuat konten, buatlah konten yang bijak. Jangan gara-gara ulah kalian nama negara jadi rusak. Stop untuk membuat konten adu domba. Karena Indonesia dan Malaysia ini punya hubungan yang sangat baik. Walaupun di media sosial kita terkadang sering gaduh pasal bola, tapi di dunia kenyataan kita pun kalau jumpa dengan orang Malaysia, kita oke-oke saja. Tidak ada yang namanya permusuhan. Apalagi Indonesia dan Malaysia ini mayoritas agamanya Islam. Jadi stop untuk menjadikan konten bahan permusuhan antara Indonesia dan Malaysia. Buat sahabatku yang suka dengan video saya, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Sepak bola itu menyatukan, bukan untuk saling menjatuhkan. Sepak bola itu saling mempererat tali persaudaraan. Stop untuk membuat konten bahan permusuhan antara Indonesia dan Malaysia.